Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Minggu ini saya akan membahas mengenai bagaimana dampak dari Starlink yang resmi boleh berjualan internet ke pelanggan retail di Indonesia. Nah, sejak kemarin tanggal 29 April 2024, izin Starlink untuk jualan internet di Indonesia secara retail sudah resmi keluar. Ya, untuk sementara bisnis internet Starlink memang akan berfokus di IKN Kalimantan. Nah bagi yang belum tahu mengenai Starlink, apa sih Starlink itu? Starlink adalah penyedia internet berbasis jaringan satelit orbit rendah yang digagas oleh Elon Musk. Elon Musk itu adalah pendiri mobil listrik Tesla sekaligus pemilik SpaceX, yaitu perusahaan peluncuran roket dengan teknologi daur ulang. Nah, kenapa saya sebut sebagai teknologi daur ulang? Itu karena untuk memudahkan pemahaman, jadi dengan teknologi daur ulang tersebut, selongsong bahan bakar tersebut bisa kembali ke pangkalan sehingga bisa dipakai kembali. Nah, dengan teknologi tersebut, maka biaya peluncuran roket ke orbit satelit itu menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Nah, SpaceX itu adalah bukan satu-satunya. Ada juga perusahaan lain seperti misalnya Amazon dan beberapa lainnya. Nah, dengan murahnya peluncuran roket, maka Starlink itu membuat jaringan satelit orbit rendah sampai berjumlah ribuan dan itu sekarang yang dikomersilkan di banyak negara. Nah, jaringan internet berbasis satelit tersebut itu memang merupakan sebuah terobosan besar secara teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah keberadaan internet berbasis satelit itu akan menggerus ISP berbasis tower dan serat optik? Bagaimana dengan saham-saham telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia 5 tahun ke depan? Nah, mari kita lihat. Perlu diketahui bahwa sebelum Senin kemarin sebetulnya Starlink itu sudah menjalin kerjasama B2B dengan Telkomsel untuk mengcover daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tetapi secara bisnis retail, izin itu baru terbit Senin kemarin dan baru terbatas di IKN Kalimantan. Karena izin retail itulah, maka kemudian muncullah spekulasi bahwa Starlink akan mudah melibas ISP berbasis tower dan kabel optik. Apakah benar demikian? Nah, faktanya berdasarkan data tahun 2022, jumlah pelanggan Starlink di dunia ini baru mencapai 200.000 pelanggan. Faktor-faktor ini menyebabkan Starlink belum bisa bersaing dengan internet serat optik dan tower. Khususnya di kota-kota besar, padat penduduk, dan dengan jaringan serat optik yang sudah mapan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita lihat bahwa tidak mudah bagi Starlink untuk kemudian melibas begitu saja ISP yang sudah established. Yang pertama adalah kecepatan upload dan download Starlink itu memang tinggi. Tetapi latensinya tinggi. Latensi tinggi tentu saja terkait transmisi dan perangkat Starlink ke satelit tentu saja sangat jauh dibandingkan dengan tower ke perangkat atau kabel optik ke perangkat. Itu menjadi salah satu penyebab yang menjadi kendala bagi Starlink untuk bisa bersaing, untuk dengan cepat mengalahkan atau memenangkan persaingan di teknologi tersebut. Yang kedua adalah tidak sepenuhnya mobile. Perangkat terminal Starlink itu besar dan mahal, sehingga lebih cocok untuk kantor atau korporasi. Dan yang ketiga adalah tidak memakai jaringan GSM atau CDMA, sehingga tidak kompatibel dengan HP saat ini. Berikutnya, kalau kita lihat juga bahwa Starlink saat ini bandwidth-nya masih terbatas, sehingga tidak cocok dipakai di daerah padat penduduk. Nah, dengan teknologi Starlink saat ini, memang lebih cocok untuk mengcover daerah-daerah terpencil dengan jumlah pemakai yang tidak terlalu padat. Jadi apakah dengan demikian Starlink bukan ancaman serius bagi industri Telkomsel saat ini? Belum tentu gitu ya. Jangan salah, karena perusahaan-perusahaan semacam Tesla, Amazon adalah perusahaan-perusahaan yang sangat inovatif. Agresif sekaligus tidak segan untuk membakar uang atau jual rugi di awal-awal untuk mendominasi, bahkan untuk membunuh kompetitor. Bisa jadi eksistensinya di IKN itu akan dianggap sebagai pintu masuk untuk memasuki pasar retail Indonesia dan dunia secara masif. Bisa jadi di tahun depan akan diluncurkan lebih banyak satelit orbit rendah, guna mengurangi latensi dan menaikkan bandwidth. Atau bahkan muncul teknologi baru,
Karena dengan makin hebatnya teknologi komputasi saat ini, penemuan-penemuan teknologi baru menjadi semakin cepat. Nah, sekarang bagaimana dengan industri telekomunikasi di negara kita saat ini? Nah, berikut ini ada 11 emiten telkom yang menurut saya bisa mewakili wajah bisnis telkom saat ini. Grafik berikut adalah perbandingan fluktuasi harga saham selama 5 kuartal terakhir. Beberapa perusahaan, tren harga sahamnya naik. Saya formulasikan sebagai slope. Jika slope-nya positif, artinya harga sahamnya naik. Jika slope-nya negatif, artinya harga sahamnya turun. Tercatat ada Telkom, Indosat, kemudian Excel, Smartfren sebagai ISP. Kemudian ada juga TOWR dan TBIG sebagai penyedia tower, telekomunikasi, dan beberapa lainnya perusahaan-perusahaan serat optik dan teknologi penunjang. Nah, perlu dicatat bahwa Telkom Indonesia berbeda dengan Telkomsel. Tetapi memang benar bahwa Telkom adalah pemegang saham 65% dari Telkomsel. Nah, yang mungkin mengejutkan adalah dari 11 emiten ini hanya 3 yang sahamnya naik. Jadi bagaimana? Artinya setidaknya 8/11 pemegang saham saat ini itu rugi. Nah, mungkin salah satu di antaranya Anda sedang pegang sahamnya saat ini. Tercatat hanya Excel, Indosat, dan Bali Tower yang positif. Bali Tower naik sekitar 50%, Excel naik 25%, kemudian Indosat itu naik tertinggi yaitu 60%. Jadi bagaimanapun, Telkom berbasis handphone masih menjanjikan dibandingkan Telkom berbasis serat optik dan teknologi pendukungnya. Artinya, industri Telkom saat ini sedang menjadi persaingan kanibalisme. Nah, berikut ini adalah perbandingan emiten Telkom yang sahamnya turun. Yang mengejutkan adalah saham Telkom selama 2 bulan terakhir itu sahamnya turun sampai 25%. Mungkin ini efek dari gencarnya berita tentang Starlink yang banyak merusak, yang bisa merusak dominasi Telkom sebagai penyedia internet sampai daerah-daerah terpencil. Nah, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa bisnis Starlink di pasar retail bisa memporak-porandakan ISP yang sudah ada. Nah, menurut saya penurunan ini masih akan sulit naik. Tetapi pada bulan-bulan selanjutnya, pasar akan melihat bahwa daya dobrak Starlink belum sesignifikan desas-desusnya. Jadi kesempatan Telkom untuk rebound atau akan masih terbuka ke depan. Secara umum, industri Telkom saat ini sedang mengalami kegamangan yang tinggi. Mahalnya alih teknologi ke 5G dan infrastruktur lama yang masih bagus menyebabkan banyak emiten saling menunggu apakah harus investasi sekarang atau masih menunggu. Nah, karena jika salah mengambil keputusan akan bisa fatal karena melibatkan jumlah total aset yang luar biasa besarnya, sementara revenue itu relatif stagnan karena perang harga tidak saja terjadi di jaringan seluler, tetapi juga internet rumah berbasis serat optik. Dunia memang sedang berputar lebih cepat, berubah lebih cepat. Dan ini bisa mengubah industri Telkom saat ini dan di 2 atau 3 tahun mendatang secara signifikan. Apa yang saya sampaikan di atas adalah sesuatu yang lumrah di dunia industri. Artinya bahwa persaingan itu akan terus ada. Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini memimpin tidak bisa diam begitu saja karena tanpa kita sadari pesaing-pesaing kita sudah menyiapkan satu strategi amunisi-amunisi yang kemudian siap untuk mengalahkan atau menggeser dominasi dari perusahaan-perusahaan yang sudah establis seperti Telkom. Perubahan teknologi yang sangat cepat, apalagi dengan adanya AI, itu kemudian meniscayakan terjadinya perubahan yang semakin cepat, lebih dari apa yang sudah terjadi 2, 3, atau 4, 5 tahun ke belakang. Artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah analisis mengenai saham, analisis kita mungkin tidak bisa panjang-panjang lagi. Karena apa? Karena banyak perubahan besar yang terjadi, khususnya perubahan teknologi yang itu akan bisa mengubah peta kekuatan dari sebuah industri dan akan mengguncang juga kemapanan saham-saham yang sudah established selama ini. Jadi selamat untuk menganalisis dan memikirkan ulang bagaimana komposisi atau bagaimana Anda mempertahankan atau kemudian menilai ulang investasi Anda di sektor telekomunikasi. Karena memang sektor ini adalah sektor yang paling padat teknologi terkini. Oke, semoga ulasan ini bisa membantu Anda untuk melakukan analisis lebih lanjut. Silakan kalau ada komentar atau ada pendapat-pendapat lain, silakan untuk memberikan perspektif Anda di dalam komen-komen yang ada di bawah.
Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.